ini sangat mengasihkan dan bikin cerdas kita kalau nanam anggur itu. Oh, betul. Ya, karena kita berimprovisasi terus itu, eksperimen terus cara buat rambatan pun pakai ini segala macam. Kita terus itu kan seperti itu. Ya. Hei, Coy, nganggur, Coy. Jangan dianggurin aja. Ayo kita tanam anggur. Oke, Coy. Hai Coy, apa kabar Coy? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu sekali lagi bersama Yadi Coy di channel Yadi Coy. Oke, Coy. Hari ini saya ke tempatnya Pak Soeharto. Pak Soeharto ini pensiunan, pokoknya pegawai BUMN lah ya. Ya. Beliau ini katanya sih ngakunya sih masih newbie. Ngeliat di sini katanya masih newbie. Ya. Ayo kita bincang-bincang dengan Pak Harto, pengalaman dia menanam anggur gimana dari awal sampai dia punya kebun rooftop dan di depan rumah itu masih ada, Coy. Ntar kita lihat di bawah dan di atas. Oke, Coy. Nanam anggur tuh terinspirasi dari apa, Pak? Ya sebenarnya ya kalau boleh jujur gitu kan, dulunya itu saya iseng-iseng buka YouTube gitu kan ya. Buka YouTube ternyata ada suatu channel kalau nggak salah di daerah Jogja Bantul ada perkampungan anggur yang dikelola oleh para kaum ibu gitu kan. Kakak ini. Ya, dari situ saya kok tertarik gitu kan. Kayaknya kok simple banget, apalagi di situ kan kalau tidak salah hanya satu varietas ya di situ kan. Ditambah juga kan kampung asal istri saya kan daerah sana juga, Jogja gitu. Apa salahnya? Meskipun sampai dengan detik ini saya belum pernah berkunjung ke kampung itu gitu kan. Hanya saya berpikir, oh berarti daerah sana cocok. Dan anggur itu kan sebenarnya bukan di daerah dingin, tapi harus daerah panas. Nah dari situlah saya coba memperdalam gitu kan informasi tentang budidaya anggur di Indonesia, khususnya anggur impor gitu kan ya. Pertama harus kena sinar matahari yang unggul, yang kedua sifat tanahnya harus porosis dan segala macam. Akhirnya saya punya keyakinan, wah aku harus bisa juga gitu kan, seperti itu. Dan beberapa kelebihan lain ternyata anggur itu kan diantaranya adalah bisa ditanam biasanya itu lahan yang sangat terbatas, bukan lahan tapi lahan yang terbatas. Kita biasanya ada kendala yang orang mau bercocok tanam suatu varietas atau suatu jenis tanaman tertentu, biasanya masalah ketersediaan lahan. Kalau kayak gitu orang-orang di kota akan kesulitan kalau memang dia punya keinginan untuk tanam suatu jenis tanaman gitu. Dan anggur ini mungkin menjawab itu, makanya saya harus cobalah, mungkin daerah sana juga ada. Begitu saya cari ternyata ketemulah itu yang memberikan bibit, informasi tentang masalah anggur segala macam. Jadi saya terus terang aja memang pemula karena saya terjun dalam artian mencoba untuk nanam itu kan baru Agustus 2020. Jadi kalau sampai sekarang sekitar 6 bulan gitu kan. Dan pindah ke rooftop ini tuh Oktober 2020. Hanya komentar dari teman-teman yang pernah kesini dan lihat foto dan video saya, katanya wah ini beda katanya gitu kan, dalam artian kok subur banget gitu dan hijau segala macam. Padahal penanganan saya standar-standar aja sih, seperti itu kan. Apa yang disyaratkan minimal di dalam budidaya anggur ya itu aja yang saya penuhi gitu, Mas, itu aja. Gitu ya. Iya. Nggak seperti yang teman-teman lainnya, rata-rata kan biasanya kalau pemula gitu biasanya dia ada semacam kayak tertipu gitu, Pak. Mesti mau beli bibit anggur tapi dapatnya red matter dan istabella. Apakah, Pak? Ini ciri khas saya. Saya tidak hanya di anggur ya, Mas. Termasuk sebelumnya saya kan bukan bergelut lah, saya coba juga di nanam untuk alpukat bibit, Iya. kemudian durian. Ada tipikal saya kalau membeli bibit itu tidak pernah online, Mas. Jadi saya usahakan gitu kan, saya datang langsung
Pertama, ingin lihat ya karakteristik dari penjual itu. Apakah dia hanya sebagai penangkar gitu kan, istilahnya perantara gitu kan, atau memang dia punya indukannya. Dan standar pertanyaan saya biasanya sebelum beli gitu kan, saya akan tanya ke si penjual, bibit indukannya mana gitu ya, karena dari situlah trust saya muncul, kepercayaan bahwa ini memang dia itu istilahnya menyiapkan bibit sendiri, bukan beli terus dijual lagi, itu bukan gitu. Sehingga praktis yang saya beli ini bukan online gitu kan, jadi beli langsung gitu kan, lihat jenisnya, lihat indukannya berbuah, cocok langsung gitu. Dan saya pun udah kunjungi beberapa penjual bibit gitu, merasa tidak cocok ya saya hanya say hello gitu aja, menambah informasi gitu kan, bahwa ternyata dia penjual tapi belum ada kecocokan dengan saya, seperti itu aja gitu kan. Jadi tidak setiap yang saya kunjungi itu saya merasa cocok enggak gitu kan. Tapi kalau udah merasa cocok, saya tinggal telepon, itu lah ciri khas saya. Misal kemarin saya datangin langsung udah beli bibit 7 gitu kan. Berikutnya, Mas masih ada lagi nggak? 2, gitu. Saya udah percaya kalau udah mulai kayak gitu. Jadi kenapa boleh katakan dari sekian varietas yang saya tanam, kurang lebih ada 27 varietas atau 28 itu, sampai sekarang alhamdulillah nggak ada yang mati. Ya kan? Kalau masalah diadaptasi ya wajar lah seperti itu. Seperti itu. Ya, jadi beberapa yang saya datangin itu ada di Setu, ada yang di Tambun gitu kan, ada yang di Cilacap, gitu. Saya datengin semua Mas. Makanya alhamdulillah sampai sekarang saya tidak merasa tertipu gitu, karena saya tahu gitu lokasinya gitu kan. Jadi seperti itu. Nah itu sobat pengangguran, tips dari Pak Suharto ya? Iya, boleh Pak Harto atau Toto lah panggilannya. Pak Toto ya, dari Pak Harto. Kalau mau beli bibit itu jangan online. Kalau bisa mau dapat tesnya, datangin langsung. Selama bisa dijangkau ya. Nah, selama bisa dijangkau. Ya. Setidaknya karena bibit anggur ini udah udah menjamur di daerah-daerah. Udah masif. Udah masif di mana-mana udah ada. Masif. Setidaknya di daerah kalian pasti ada. Cari tahu alamatnya, datengin dan lihat sendiri indukannya berbuah nggak, ini indukannya di mana, apakah sekedar tadi penangkar doang atau emang dia nanam sendiri terus dibibitin gitu. Itu tipsnya Cek, biar nggak ketipu gitu. Ya, sehingga kita tahu kan validitas dari yang kita beli. Gitu. keyakinan bahwa yang namanya buah anggur itu buah yang masif, yang tidak ada pantangannya buat orang. Beda dengan kita mungkin, maaf aja, makan buah yang lain gitu ya, makan buah yang lain gitu kan. Mungkin orang yang tensi tinggi nggak boleh, ya kan? Orang diabetes nggak boleh, anak kecil mungkin belum, orang hamil nggak boleh. Kemudian satu lagi juga seperti itu, kalau anggur kan ibaratnya nggak ada pantangan gitu kan. Orang sakit pun nggak boleh lah makan anggur gitu. Itu seperti itu. Ya mirip dengan alpukat itu lebih masif lagi gitu, nggak ada pantangan, yang pun sama gitu kan. Pertama punya estetika, yang kedua juga itu tadi mungkin nilai ekonomi ya untuk orang-orang tertentu gitu kan. Yang jelas ini sangat mengasihkan dan bikin cerdas kita kalau nanam anggur itu. Oh, betul. Ya, karena kita berimprovisasi terus itu, eksperimen terus sebagai cara buat rambatan pun pakai ini segala macam. Kita terus itu kan seperti itu ya. Dan day to day dalam artian perubahannya itu bukan mingguan atau seharian. Kita tinggal sehari 2 hari aja, begitu kita tengok lagi udah yang namanya sulur, yang namanya tumir gitu, wah udah nggak kemana-mana, udah kemana-mana. Makanya saya kalau udah di sini itu berarti kalau nggak ditegur sama istri udah waktunya untuk break dalam artian sarapan atau apa gitu, ya asik banget di sini gitu. Ya itulah anggur itu di sini. Saya baru menemukan kali ini
istilahnya ya, tanam. iya benar-benar menikmati itu, menikmati mainan untuk bercocok tanam anggur itu di sini itu sekarang paling mengasihkan. Kalau tanaman lain seminggu sekali atau sebulan sekali, mungkin 3 bulan sekali baru bisa perubahannya. Tapi kalau anggur nggak bisa tiap hari itu. Bisa tiap hari. Iya tiap hari perubahannya itu bisa ada perubahannya.